Selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ya, mari kita bersama-sama membawa hati kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Karena saya sangat percaya bahwa di dalam hadirat Tuhan kita bisa mendapatkan damai sejahtera, kekuatan, dan sukacita yang melampaui segala akal. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Roh Kudus, kami bersyukur Engkau ada di sini Tuhan. Engkau hadir di setiap rumah-rumah di mana anak-anak-Mu beribadah. Roh Kudus, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Yang kami mau hanya hadirat-Mu Tuhan. Bukan yang lain Tuhan. Hanya hadirat-Mu saja yang kami mau Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Kami mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, perhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, perhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk
keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari katakan lagi, masuk hadirat-Mu, masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya.
Kau segarkan jiwa kami. Kiralabasya kalalalabo. Yes Lord, yes Lord. Hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Syakara labaya syakara. Yes Lord. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Mari katakan bersama. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allah. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu, ku tertegun. Darahnya kudus, maka jiwaku pun memuji-Mu. Apabila
di Kristus memanggilku, sukacita ku amatlah besar. Come on. Karena berkat-Mulah yang ku rindukan, melihat Kau Tuhanku besar, maka jiwaku Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan
Itulah komitmen kami Tuhan. Hanya dengan itulah kami bisa menyenangkan hati-Mu. Kalau kami mengasihi Engkau dengan kasih yang benar. Tuhan, tolong kepada kami sekalian. Sucikan hati kami. Supaya layak menjadi tempat kediaman-Mu yang kudus. Berfirmanlah Tuhan. Kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat sore, selamat berjumpa kembali. Setelah 2 bulan saya off. Saudaraku, 3 minggu terakhir dari Januari, gangguan aritmia saya muncul kacau, sehingga bulan lalu, saudaraku, selama sebulan saya mengalami operasi pacu jantung. Sebenarnya saya kalau tanggap akan Tuhan bicara sebelumnya, tentu tidak terjadi. Sebelum peristiwa ini saya sangat memperhatikan kitab Nabi Zakaria, Hagai, Zakaria, Maleakhi. 3 kitab terakhir dari Perjanjian Lama menunjukkan bagaimana degradasi daripada orang-orang yang pulang dari Babel, sudah ditolong Tuhan, namun mereka merosot. Sehingga akhirnya kitab Maleakhi adalah kitab yang paling keras bicara. Namun kitab Maleakhi dibuka dengan kata-kata, aku mengasihi engkau. Inilah yang membuat hati saya tersentuh. Namun saya salah dalam hal saya itu mengumpamakan diri sebagai pipa dengan reservoir yang kecil. Seharusnya bukan sebagai pipa saja. Semua pelayan Tuhan itu sebagai pipa. Tapi mestinya menjadi reservoir yang besar. Nah, itulah kesalahan saya. Jadi reservoirnya terlalu kecil. Betul, saya melakukan hal-hal yang baik, tapi terlalu kecil. Itulah yang sebabnya, lalu dalam kitab Nabi Zakaria, kunci kitab Nabi Zakaria berkata, kembalilah, return unto me. Dan itu sangat menikam hati. Ini sudah saya baca sebelumnya. Tapi saya rasakan itu sebagai suatu hamba Tuhan, menyalurkan kebenaran ini untuk jemaat. Dan saya kurang menerapkan untuk diri saya sendiri. Ya, itulah sebabnya, saudaraku, nanti yang berikut-berikut saya akan bicara tentang sebagian kitab Hagai, Zakaria, Maleakhi. Namun kunci daripada ini adalah kembalilah kekasihku. Dan itu, saudaraku, kita tahu seperti gereja awal. Gereja awal luar biasa indah. Namanya gereja Efesus. Kalau kita membaca gereja Efesus luar biasa. Rasul-rasul dulu yang mendirikan, mereka luar biasa. Ya, cintanya kepada Tuhan luar biasa. Tapi setelah abad pertama itu lalu mulailah merosot di situ. Nah, disitulah Tuhan mulai bicara dalam Wahyu 2 ayat 2-4 yang berbunyi, Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat,
bahwa Engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa Engkau telah mendapati mereka pendusta, dan Engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan Engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela Engkau, karena Engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Iya, Tuhan bukan Tuhan yang tidak melihat. Aku tahu segala pekerjaanmu. Pertama, jerih payahmu. Ini pekerjaan yang bukan biasa, tapi jerih payah. Ya, dan ketekunan. Memang ada ketekunan. Dan ketiga, berkata tidak dapat tahan terhadap orang-orang jahat yang melakukan mencobai dengan ajaran-ajaran, termasuk ajaran Gnostik ya, itu nyerang luar biasa. Jadi mereka tetap pegang doktrin. Dan ayat 3 berkata, sabar menanggung derita. Dan menderita karena nama Tuhan. Dan ditambah engkau tidak mengenal lelah. Namun kata Tuhan, aku mencela engkau. Karena engkau telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Saudaraku, jadi kita ini sebetulnya dapat melakukan pekerjaan Tuhan dengan baik dan benar. Tidak salah, saudaraku. Apa yang dikerjakan oleh jemaat Efesus itu baik dan benar. Ya. Kenapa, saudaraku? Mereka bekerja keras dengan ketekunan, pegang doktrin yang benar, sabar karena punya pengharapan hidup kekal, tahan menderita, jadi mereka menderita dan tidak mengenal lelah. Tapi Tuhan masih tidak puas. Apa tuh kasih yang mula itu? Sebelum dia berpisah dengan murid-muridnya, Yohanes 13 ayat 34, tolong dibacakan. Yohanes 13 ayat 34 berbunyi, Demikian firman Tuhan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. iya. Jadi suku jemaat Efesus ini seperti gambar yang sebelah kiri. Mula-mula seperti kanan. Tepat sasaran. Tepat 100%. Tapi setelah itu tidak. Suku. Betul kena sasaran. Lihat lingkaran-lingkaran itu. Kena bukan? Cuma satu yang meleset. Ya. Tapi umumnya kena. Namun bukan angka 10. Kalau dalam pemanahan. Dan ini terjadi dengan jemaat Efesus. Aktivitasnya tinggi. Tapi kasihnya belum sempurna. Saudaraku, Tuhan berkata bahwa aku memberi perintah baru kepadamu. Apa perintah baru? Engkau harus mengasihi sesamamu sama seperti aku mengasihi. Apa itu artinya? Artinya Tuhan itu mengasihi semua manusia, termasuk orang yang tidak dia senangi. Jujur, bagaimana dengan Anda dan saya? Apakah kita masih bisa mengasihi orang yang berbeda dengan kita? Kadang-kadang kita benci bahkan. Kadang-kadang kita ingin menjegal. Saudaraku, ini yang menyebabkan Tuhan itu masih merasa belum
kamu belum mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Dan itu yang Tuhan minta. Saya kira jarang sekali orang yang seperti itu, bukan? Namun kita mesti menuju ke situ. Karena itu, saudaraku, ini perkataan yang keras sekali. Sewaktu Tuhan berkata, kalau kamu tidak melakukan, aku akan pindahkan kaki Dian itu. Ya. Nah itu yang menyebabkan saya, Tuhan, saya nggak mau kaki Dian itu berpindah dari gereja yang sudah saya bangun, Tuhan. Tolong Tuhan, bicara Tuhan lebih lanjut. Nah, pertanyaannya, mengapa kita diminta kembali? Sebab Allah itu kasih. Dan bukan kasih saja, setia. Ini yang luar biasa. Dua hal yang dimiliki Allah. Kasih. Namun kasihnya tidak berhenti. Setia. Bahkan kepada orang yang murtad. Meninggalkan Tuhan. Dia masih berkata, kembalilah kepadaku. Kembali. Dia tunggu anak yang terhilang itu. Itulah kasih Bapa. Saudaraku, Yesaya 44 ayat 21 berbunyi. Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau, engkau adalah hambaku, hai Israel. Engkau tidak kulupakan. Engkau tidak kulupakan. Kenapa? Karena sudah jadi hamba. Kata hamba berarti budak. Ini berarti budak-budak yang dijual di pasar budak, dibeli, dibayar, lalu diambil. Ya, nanti yang berikut saya bicara, baru tadi pagi saya mendapat lagi sesuatu yang luar biasa. Bagaimana Tuhan memperlakukan kita. Betul kita ini hamba. Tapi hamba yang tidak dilupakan. Biasanya kalau kita punya hamba, dia sakit mati ya sudah lupa. Coba kalau istri atau suami mati, apakah sudah bisa lupa? Saya kira tidak mungkin, bukan? Yesaya 49 ayat 15 dan 16. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Iya, ini kasih yang kekal itu seperti ini. Ya, kalau ada seorang perempuan toh bisa melupakan anak kandungnya, itu jarang ya. Kecuali orang-orang yang ya jahat, saya berkata jahatnya bukan main. Saya melihat begitu banyak orang-orang yang punya anak kandung yang sakit waktu, walaupun anak ini sudah bercacat, waktu anak itu mati dia nangis bukan main. Nah sekalipun kalau ada ibu yang melupakan, kata Tuhan, aku tidak akan melupakan. Aku tidak akan melupakan. Karena aku telah melukis engkau di tanganku. Karena itu nanti kalau Tuhan bangkit, dia tunjukkan ini loh. Ini lukisan bayaran yang aku bayar untuk engkau. Luar biasa. Karena itu Tuhan mempunyai kasih yang bukan main. Dia bukan kasihnya berhenti oleh karena sikap orang yang jahat, yang tidak baik. Tapi dia teruskan kasihnya itu. Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku melanjutkan. Luar biasa.
Aku nggak mau berhenti. Walaupun kau mungkin drifting, engkau bergeser, aku tidak akan bergeser. Walaupun kau tidak setia, aku tetap setia, kata Paulus. Suratnya kepada Timotius berkata demikian. Nah, jadi bukan hanya Tuhan itu mengasihi, tapi Allah kita Allah yang setia dengan komitmennya. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Karena orang-orang ini diberikan Bapa kepada Yesus untuk dipelihara dengan satu ikatan perjanjian, ya. Saya petik ini kata-kata dalam tanda kutip ini, tolong dibacakan. Karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Iya, karena iman. Orang yang percaya Yesus dengan beriman, maka Tuhan lalu ikat janji. Ya, maka janji itu diberikan pada mereka. Yaitu janji apa? Aku mau terima total kalau kamu, ini syaratnya. Asal kamu bertobat. Karena itu jangan sudah berkata, saya nggak perlu bertobat, saya sudah baik. Lihat di dalam kitab Wahyu, surat Efesus berisi apa? Bertobat. Kecuali ada 2 gereja yang Tuhan tidak katakan, yaitu gereja Smyrna dan gereja Philadelphia. 5 gereja semua berkata bertobat. Apalagi gereja akhir zaman, gereja Laodikia. Tuhan berkata bertobat. Jadi jangan kita berkata bertobat itu cuma sekali. Kita mesti terus bertobat. Kalau ada kesalahan sehari, bertobat hari itu juga. Ya, kenapa demikian? Karena Allah Bapa itu ingat. Apa yang diingat? Korban anaknya. Dia nggak akan lupa. Bapak itu nggak pernah lupa bagaimana Yesus dulu dihajar, bagaimana dia diseret, bagaimana dia menjerit. Bapa di sorga nggak lupa. Ingat korban yang diberikan Yesus kepada manusia yang sudah disambut oleh gereja. Ya. Nah, karena itu anugerah dari Bapa itu bukan keselamatan. Banyak orang salah di sini. Demikian besarnya kasih Allah kepada dunia ini sehingga dikaruniakan, dianugerahkan. Apa yang dianugerahkan? Bukan keselamatan. Yesus, Sang Penyelamat. Nah, kita mesti berbalik pada Bapa. Karena Bapa itu ingat, aku sudah bayar kamu loh. Dengan harga yang mahal. Aku gak bisa lupa sama kamu. Ayo kamu kembali. Nah, mungkin ini juga untuk Anda-Anda yang sekarang merasa jauh. Merasa hatimu gak rasa gerakan hadirat Tuhan. Saya mohon, dan Tuhan mohon, kembali. Dan kalau engkau kembali bertobat, maka Tuhan menjamin. Roma 11 ayat 29 berkata, sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Iya, Allah tidak pernah menyesal dengan anugerahnya, yaitu Yesus. Setelah diterima oleh orang kok mundur, Allah nggak nyesal. Asal kita itu mau dipanggil kembali di sini, karena itu digandeng ini. Allah tidak menyesali anugerah dan panggilannya. Dia panggil ulang, dia panggil ulang, dia panggil ulang. Balik, balik. Mungkin hari ini ada yang mendengar, saudara
bahkan sudah murtad. Jauh. Kata Tuhan, kembalilah. Aku mau melanjutkan lagi kasihku kepadamu. Kenapa? Karena Allah telah menebus dengan harga yang amat mahal. Barang itu mahal. Tapi kalau dirampas, dicuri orang, tentu barang itu ingin dikembalikan. Dan kalau dikembalikan, betapa sukacitanya. Yesaya 44 ayat 22 berbunyi, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kembalilah kepadaku. Mengapa kita diminta kembali? Sebab aku telah menebus. Menebus dengan apa? 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 berkata, Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saya tulis dengan warna hijau, kamu telah ditebus. Dengan apa? Warna hijau juga dengan darah yang mahal, darah Kristus. Jadi Tuhan itu tidak mungkin lupa ya akan harga yang telah dibayar untuk kita. Karena itu bagi saudara-saudara yang terus ikut online, saya harap jangan saudara sampai merosot rohani saudara. Engkau boleh online, tapi sikapmu seperti engkau ada di hadirat Tuhan. Dan banyak orang tidak bisa begitu. Banyak kali kalau online di rumah sambil ya jalan-jalan, sambil duduk, sambil ya pakaiannya sendiri juga masih belum pakaian yang rapi, masih pakaian tidur, lalu sambil minum-minum, ada lagi pegang HP, masih menerima bel. Bagaimana kita bisa ibadah dengan baik? Karena itu saya harap saudara yang online, kunci kamar, atau masuk ruangan yang khusus, dan saudara dengarkan baik-baik firman Tuhan. Karena saya tahu, kalau engkau tidak dengar firman Tuhan, engkau bisa bergeser. Walaupun engkau dulu cinta pada Tuhan, pasti bergeser. Nanti minggu-minggu selanjutnya saya akan terangkan. Dan kita kalau bergeser itu, iblis pandai. Bergesernya ditarik pelan-pelan. Bukan mendadak. Nah, karena kita ini sangat mahal di mata Tuhan. Karena kita telah ditebus dengan harga yang amat sangat mahal. Seperti Yesaya 43 ayat 3 dan 4. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang maha kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Anda pernah memperhatikan, aku memberikan manusia sebagai gantimu. Kenapa begitu? Kenapa gini? Iblis itu tukang menuntut. Dia menuntut apa? Darah. Darah yang dituntut. Ya, karena manusia berdosa, maka dia tuntut Tuhan. Yuk, engkau sudah berkata upah dosa maut. Ayo toh dihukum. Orang ini mesti dihukum. Karena itu waktu Daud berdosa, Tuhan berkata, iblis menuntut engkau
Bahkan Tuhan juga pada Petrus berkata, iblis itu menampi engkau supaya kamu jatuh. Nah, apa yang diberikan oleh Tuhan? Orang-orang Mesir, orang Ethiopia, orang Sheba sebagai gantimu dan bangsa-bangsa. Artinya Tuhan kata, oke deh iblis, kamu boleh rebut ini. Kamu kan haus darah. Oke, saya berikan mereka yang tidak percaya kepadaku. Tapi engkau tidak, Israel. Engkau sudah aku tebus. Kamu kembali. Aku sudah bayar dengan harga yang mahal. Waduh, luar biasa Tuhan. Karena itu, kalau sudah baca Alkitab, dari sekian banyak manusia zamannya Nuh, berapa yang diselamatkan? Hanya 8. Hanya 8. Yang lain, Tuhan kata, oke, iblis, ambil. Nanti kita mesti mengerti, apa harga kita di mata Tuhan. Makanya kita jangan iri dengan orang-orang dunia yang waduh kaya, yang hebat. Mereka sebetulnya, mereka itu menjadi kesenangan iblis supaya jangan mengganggu kita. Iblis cukup puas dengan jumlah yang banyak. Orang binasa. Tapi Tuhan tidak puas kalau Anda tidak kembali. Karena engkau tetap berharga mahal di mata Tuhan. Teman-teman yang merasa sudah undur, hatimu rasa tidak ada lagi, ya rasa kasih yang orang Jawa bilang greng gitu ya. Rasa sesuatu. Ayo kembali. Selama engkau masih bisa mendengar firman, engkau akan mengalami perubahan. Dan Tuhan jamin ada sukacita yang besar kalau kita kembali. Ini jaminan. Saudaraku, kalau sekarang mungkin Anda sudah rasa sukacitamu itu merosot, ayo kembali. Ya, orang zaman dulu waktu cinta Tuhan pertama, waduh, sukacitanya ya, sehingga mau dibaptis ya, orang-orang kaya pun mau dibaptis. Dulu ada orang kaya membawa rombongan dari Jakarta ke gereja kami. Ini orang kaya yang punya departemen store yang banyak di Indonesia. Dan dia setir sendiri. Bis dia charter, dia setir sendiri. Dan mau tidur di mana? Waktu kedatangan saya bingung. Kami punya gereja ruang untuk school hall gitu, untuk kaum muda, doa malam. Ya kami gelar kasur. Dan mereka mau tidur di situ. Ini orang-orang kaya, ada dokter juga. Dokter gigi. Kenapa, Ada sukacita. Sukacita itu yang membuat mereka gak peduli, Mandinya antri, karena kita tidak punya kamar mandi yang banyak. Ya, cuma gereja punya beberapa kamar mandi, mereka masih antri. Tapi mereka mau, kenapa? Sukacita. Luar biasa. Karena itu Yesaya tadi, kalau sudah baca terus, maka kita ketemu dengan Yesaya 44 ayat 23 yang berbunyi. Bersorak-sorailah hai langit, sebab Tuhan telah bertindak. Bertembik soraklah hai rahim bumi, bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung, hai hutan serta segala pohon di dalamnya. Sebab Tuhan telah menebus Yakub dan ia telah memperlihatkan keagungannya dalam hal Israel. Ia telah memperlihatkan
memperlihatkan keagungannya. Tuhan itu ingin begini, apa yang dia lakukan itu supaya orang nanti tahu, wih, Tuhan kok begitu ya baik. Aduh, Tuhan kok begitu kasih kepada kami. Nah, itu yang Tuhan ingin. Supaya engkau bisa merasakan itu. Sehingga engkau berkata, puji Tuhan. Karena itu saya dulu melihat orang-orang Pentakosta dulu sederhana, tapi mereka selalu bersukaria. Ya, walaupun diolok, haleluya, Kristen haleluya. Nangis, tepuk tangan, apa itu? Dan yang mengolok bukan orang dunia, orang-orang Kristen yang lain. Yang tidak mengerti sukacita. Dan Tuhan berkata bersukacitalah, bertempik soraklah, bergembiralah. Ya, saudaraku, kenapa? Karena ia telah memperlihatkan keagungannya. Jadi kalau kita mau balik, ini bukan berarti, oh saya sudah Kristen kok. Tuhan kata baliklah. Ya, hatimu yang aku inginkan. Bukan pelayananmu, kesibukanmu. Engkau mungkin masih melakukan dengan setia pelayananmu. Tapi hatimu. Aku minta hatimu. Jadi kalau kita mau berbalik dari zona sibuk kita. Dan memberikan prioritas hati. Hatimu mesti penuh dengan hadirat Tuhan. Saya yakin kalau saudara begini, begitu sudah berlutut, sudah akan rasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan itu sudah bayar dengan harga yang mahal. Karena itu kalau ini janji Tuhan, pasti kita semua akan mengalami sukacita ilahi. Kita bersorak, kita bergembira, dan bukan hanya kita bergembira, Tuhan pun bangga. Dengan apa? Dengan apa yang dia lakukan. Penebusannya, woi ini hasilnya. Ternyata apa yang aku lakukan, wih, begitu banyak orang kembali bertobat. Karena itu ini jeritan hati Tuhan. Agar umat Tuhan kembali kepada kasih Tuhan. Orang Israel mempunyai acara kalau mereka meniup, ya, shofar, maka mereka berkumpul. Ayo balik. Ya. Dan Tuhan di Alkitab itu sering dipersonifikasikan sebagai salah satu hal kebesaran. Apa itu? Hikmat. Tuhan itu Tuhan yang berhikmat. Dan dia serukan seruan-seruan. Karena itu dalam Amsal 8 ayat 1-5 berbunyi, bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya di atas tempat-tempat yang tinggi, di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan. Di sanalah ia berdiri, di samping pintu-pintu gerbang, di depan kota, pada jalan masuk ia berseru dengan nyaring. Hai para pria, kepadamulah aku berseru. Kepada anak-anak manusia kutujukan suaraku. Hai orang yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu. Mengertilah dalam hati. Nah ini lagi. Jadi perkataan Tuhan itu seperti seruan. Ya, seruan dari mana? Di atas tempat yang tinggi. Karena itu Tuhan ingin supaya saudara mengerti bahwa jalan Tuhan itu jalan yang tinggi. Seruan Tuhan baru saudara bisa dengar kalau saudara mau ke tempat yang tinggi. Nah, biasanya Tuhan mengajak murid-muridnya, ayo ke gunung. Untuk apa? Untuk berdoa. Waktu mereka berdoa, mereka melihat kemuliaan Tuhan. Disitulah omongan Tuhan itu luar biasa.
mengena dan mereka sendiri mendengar suara dari sorga. Ya, Tuhan itu berteriak, berseru di persimpangan-persimpangan jalan. Artinya waktu saudara sedang mengalami crossing, bingung, ya, di samping pintu gerbang, di mana orang-orang zaman dulu, mereka orang-orang besar kumpul, mereka berada di pintu gerbang, ya. Dan Tuhan mau bicara juga kepada orang-orang yang sibuk dengan dagangan dan sebagainya. Dia berseru, ditujukan pada siapa? Kepada pria. Aneh, kenapa kok enggak wanita? Hai para pria, kepadamulah aku berseru. Namun dilanjutkan kepada anak-anak manusia yang tidak berpengalaman, ya, yang bebal. Jadi seruan Tuhan ini dialamatkan kepada para pria. Kenapa? Kok pria? Artinya orang percaya yang ingin kuat rohaninya. Karena itu Tuhan Paulus juga berkata dalam surat Efesus, hendaklah kamu seperti laki-laki. Ya, saudaraku, lalu tiap laki-laki berdoa. Nah, jadi para pria, Anda kalau mau menjadi orang percaya yang kuat dalam rohani, dengarkan firman Tuhan. Anak manusia kenapa? Karena kita ini punya kehidupan daging. Jadi pikiran hanya materi yang kelihatan. Hei, Anda-anda yang berorientasi pada hal yang kelihatan saja. Ini loh, suaraku ini untuk engkau. Orang-orang yang tidak punya pengalaman, yang seringkali salah, jatuh bangun. Kenapa? Karena tidak punya pengalaman. Tuhan mau supaya kita belajar yang benar, supaya kita punya pengalaman, perubahan. Dan orang bebal, kata bebal di sini berarti gemuk. Artinya kecukupan dalam jasmani, tapi nol dalam rohani. Ini orang bebal. Orang bebal itu sudah duniawi, kaya lagi, tapi nyepelekan hal rohani. Apa yang diminta Tuhan? Mengerti dalam hati. Jadi bukan hanya pikiran. Hikmat dalam Amsal ini dipersonifikasikan, dipribadikan, yaitu Yesus. Siapa itu? Dialah Allah. Disebut anak Allah itu bukan berarti Allah punya anak. Tapi Allah yang menjadi manusia. Yang diberikan Bapa sebagai anugerah. Untuk apa? Ada dua hal. Kerjaan besar daripada Yesus. Waktu dia diturunkan, diutus Bapa ke dunia. Untuk apa? Titus 2 ayat 11 dan 12. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Kata kasih karunia ini ungkapan yang hanya ada di Alkitab. Ya. Dan ini sebetulnya anugerah, kalau dulu itu anugerah gitu. Jadi karena anugerah Allah, tadi saya sudah katakan apa itu anugerah Allah? Itulah Yesus. Pribadi penyelamat. Sehingga pribadi penyelamat ini sanggup menyelamatkan. Jadi banyak orang berkata, saya terima keselamatan paket. Tapi enggak terima pribadi penyelamat. Lucu. Oh, saya sudah punya doktrin.
Saya sudah selamat. Saya percaya doktrin itu betul. Ya, tapi kalau sudah tidak menerima Yesus sebagai Tuhan yang menuani engkau, tidak mungkin kau selamat. Walaupun punya doktrin yang baik. Kedua, bukan hanya menyelamatkan, tapi mendidik. Menyelamatkan dengan apa? Dengan tebusan. Nah, iblis itu menuntut darah. Darahnya siapa yang bisa nebus? Kalau orang banyak utang, bisa enggak orang lain yang banyak utang juga nebus? Bisa, tapi utang lagi. Karena itu hanya satu manusia yang tanpa dosa. Tidak ada manusia lain. Mungkin ada pelajaran berkata, oh, Ibu Maria itu tanpa dosa. Enggak ada di Alkitab. Ya, semua manusia berdosa. Nah, jadi butuh apa? Butuh Allah sendiri yang jadi manusia. Karena Allah tidak berdosa. Karena itu dia datang memberitakan Injil. Nah, itulah Injil itu cerita tentang Yesus yang berinkarnasi, yang mati, yang bangkit, yang naik ke sorga, yang akan datang kembali. Itu Injil. Lalu dia mendidik untuk memberi pengajaran supaya manusia yang sudah percaya ini jangan kembali terjerat kepada dosa. Nah, buat apa sudah diselamatkan? Berkubang kembali dalam dosa. Makanya kita penting namanya PA. PA ini bukan biasa, tapi mendidik, ya, pendidikan. Dan banyak orang tidak suka pendalaman Alkitab. Dia suka dengarkan khotbah yang lucu-lucu, yang bisa menyenangkan karena stres. Tapi bukan mendidik. Mendidik itu berarti orang ini nanti kalau dididik, dijadikan sesuatu yang berbeda. Yang bisa tahan tentang dosa. Ya, saudaraku, jadi hikmat itu adalah pribadi Yesus. Yang diberikan Bapa untuk menangani manusia. Supaya manusia itu dijadikan jadi ciptaan yang baru. Karena itu 1 Korintus 1 ayat 30 sayang, bahasa Indonesia itu berbeda penterjemahnya. Saya akan tuliskan ini supaya ini terjemahan yang benar itu mestinya begini, berbunyi demikian. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah dijadikan hikmat dan kebenaran dan pengudusan dan penebusan. Iya. Oleh Dia, oleh Bapa, kamu berada dalam Kristus. Ya, kita mesti tinggal dalam Kristus. Yang oleh Allah Bapa, Kristus itu dijadikan. Ada kata ginomai di situ. Ini berhubungan dengan gen. Dijadikan apa? Pertama, hikmat. Nah, untuk supaya tidak terjerat, hikmat untuk membedakan yang benar dari yang salah. Oh, itu aku enggak mau. Walaupun itu nikmat, aku enggak mau. Nah, yang kedua, Yesus itu jadi kebenaran. Kebenaran memerdekakan kita dari dosa. Yesus itu pengudusan. Jadi kalau sudah berkata Tuhan kuduskan saya, kuduskan saya. Berulang-ulang kuduskan saya. Tapi sudah tidak mau menerima Yesus sebagai pribadi yang memberi arah. Sebagai Tuhan. Pengudusan berarti sudah dipisahkan dari hidup yang sia-sia. Bukan hanya dosa, tapi yang sia-sia. Sekarang ini orang tidak berdosa, tapi melakukan yang sia-sia. Ya, juga kita, Yesus itu dijadikan kita penebusan, dibayar darah, kita bebas dari perbudakan. Jadi yang diberikan Allah kepada manusia itu pribadi Allah. Yang harus jadi apa?
Nah ini Kisah Rasul 2 ayat 36 berbunyi, Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. iya, ini khotbah Petrus. Waktu orang Israel bertobat 3.000 sekaligus. Seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti apa? Allah telah membuat. Nah, kata membuat di sini ada kata poieo. Poieo itu mengisi kualitas, mengisi dengan kualitas. Jadi Allah itu mau mengisi engkau dengan kualitas. Kualitas apa? Kualitasnya Yesus. Tadi katakan ginomai itu, dijadikan itu. Jadi gennya Yesus. Jadi seperti ini, Yesus pribadi ini mau diinfuskan sel-selnya, ya darahnya. Karena itu kita makan perjamuan suci. Karena itu darahnya Yesus, jiwanya Yesus. Yesus yang kamu salibkan, ini bukan orang dulu nyalibkan, kita juga nyalibkan. Nah kita masih bertobat. Menjadikan Yesus jadi apa? Tuhan. Tuhan itu Tuhan. Dan Kristus. Jadi kalau Anda mau menjadi hamba, nah ini penting. Kapan kita itu bisa menjadikan Yesus itu Tuhan? Kalau semua kita mau jadi hamba Tuhan. Banyak orang berkata kalau hamba Tuhan itu Pak Bekti. Kalau kami kan bukan, kami anak raja. Ingat, saudara nanti jadi raja. Tapi sekarang harus jadi hamba dulu. Yesus harus jadi Tuhan. Tuhan untuk apa? Memerintah, bukan? Jadi kalau dia Tuhan, sudah mesti melakukan perintahnya. Karena itu Lukas 6 ayat 46 berkata, mengapa kamu sebut aku Tuhan, Tuhan? Padahal kamu tidak menurut. Untuk apa? Nah banyak orang Kristen, Tuhan, Tuhan. Tuhan ketawa, kapan aku jadi Tuhanmu? Kamu gak nurut. Dan bukan hanya menjadi Tuhan, menjadi Kristus. Kristus itu artinya menerima dia sebagai pribadi yang diurapi. Artinya menjadi pribadi otoritas sebagai imam, pemberes dosa. Sebagai nabi, dia menunjukkan jalan. Karena dia itu jalannya. Engkau mesti ngikuti Yesus karena dia itu jalan. Ya, dan dia raja. Karena itu kita harus suka sembahyang. Banyak orang tidak suka sembahyang. Ya. Kalau Yesus itu raja, layanilah dengan taat, dengan penyembahan. Nah itu baru saudara menjadikan Tuhan itu Kristus. Jadi hanya dengan sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan. Kita mau jadi hamba yang taat, maka Tuhan menjadi Kristus bagi kita. Sebagai imam, Yesus akan membereskan segala dosamu yang menyebabkan segala hal yang buruk. Ya, jadi waktu saya sakit ini, Tuhan sebagai imam, saya akui saya kurang tanggap waktu sudah Tuhan bicara. Kembalilah, tapi saya pikir itu untuk jemaat yang saya ayo kembali pada Tuhan. Tapi Tuhan kata kamu yang aku minta. Sebagai nabi, dia memberi petunjuk supaya terjadi pemulihan segala sesuatu. Perhatikan kata segala sesuatu. Ini pekerjaan nabi. Nabi itu memulihkan. Nanti akan muncul pada akhir zaman Nabi Elia. Tuhan turunkan dari sorga ke bumi. Karena dia belum mati ya.
Dia waktu diangkat itu tidak mati. Dia akan diturunkan ke bumi untuk membereskan manusia. Tapi setelah itu dia dibunuh oleh antikris. Itu harga yang mahal. Dia disimpan di sorga. Tapi setelah itu dia harus mati di tangan antikris. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang belum mau bertobat, khususnya orang Israel. Karena mereka percaya betul Nabi Elia. Nah, Nabi Elia lah yang mengadakan pemulihan, bukan? Waktu kerajaan utara Ahab, begitu banyak nabi-nabi Baal. Maka Nabi Elia yang membalikkan. Dan Tuhan harus menjadi Kristus sebagai Raja. Adesku, Tuhan kalau menjadi Raja, kita akan masuk dalam kerajaan yang penuh dengan damai sukacita. Nah, inilah yang harus kita rindukan. Tuhan, jadilah Engkau imamku. Kalau ada dosa, bereskan tiap hari. Tiap hari dia jadi nabi. Tiap hari dia memberi petunjuk, ini loh. Jangan kamu lakukan yang salah. Ini yang kamu lakukan. Dan dia sebagai Raja. Karena itu tiap hari kita mesti datang pada Tuhan. Oh Yesus, Engkau Raja kami. Kami mau datang kepadamu. Kami mau sembah Engkau. Tuhan tolong kepada kami. Karena kami rapuh. Kami butuh anugerah Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Dan kita berkata, oh Yesusku. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupku untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan
Saudaraku, nyanyian ini berkata, Yesus, Engkaulah Raja Damai. Kalau Anda mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Kristus, pasti damai itu menjadi tanda pertama. Damai, damai. Engkau akan alami damai. Dan engkau akan juga mengalami kasih Tuhan. Kau Tuhan penuh kasih. Mari kita berdiri bersama. Juga Anda yang di rumah, nyanyikan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Hayati, Dia Raja Damai. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Dia penuh dengan kasih. Katakan dengan imanmu, kau penuh kasih. Amin, amin Tuhan. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat angkat suaramu, puji Dia, puji Tuhanmu. Bagi saudara yang mungkin setelah mendengar ini, saudara mempunyai masalah seperti saya alami. Ada masalah fisik saya. Nah, mungkin juga Anda punya masalah
ekonomi, fisik, dan yang lain-lain. Dengar suara Tuhan, kembalilah. Kembalilah. Tuhan akan melanjutkan kasih-Nya yang kekal. Kembalilah. Dan Tuhan tidak pernah menyesal dengan anugerah-Nya dan panggilan-Nya. Kalau dulu Tuhan memanggil engkau dan kau tanggap, namun hatimu sekarang menjauh bergeser, Tuhan berkata, balik. Balik. Aku mau engkau kembali kepada kasih mula-mula. Yesus, hamba-Mu berdoa bagi mereka, Tuhan, yang kurang lagi merasakan kasih-Mu yang besar. Ampuni kami semua, Tuhan, supaya kami boleh memiliki kasih yang sejati, kasih seperti yang Engkau miliki. Itulah perintah-Mu, supaya dalam diri kami tidak ada seorang pun yang menjadi ganjalan dalam hati kami. Tuhan, tolong beri keberanian pada anak-anak-Mu untuk membuang segala ganjalan terhadap orang lain, musuh, pecundang yang menjengkelkan. Tolong kami mempunyai kasih-Mu, Tuhan. Penuhi anak-anak-Mu dengan kasih-Mu. Kami mohon anugerah-Mu, Tuhan. Roh-Mu yang kudus memberikan roh damai sejahtera bagi saudara yang merasakan itu. Taruh tangan di dadamu dan kau berkata, Tuhan Yesus, ampuni aku. Aku mau berbalik, Tuhan. Aku mau kembali kepada jalan kasih, supaya sukacita-Mu meluap kembali, supaya damai sejahtera-Mu memerintah dalam hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau dengarkan doa jeritan anak-anak-Mu. Engkau pulihkan mereka, Tuhan. Dan biar nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Sehingga setiap kali mereka mendengarkan firman-Mu, mereka terus diperbarui dari kemuliaan kepada kemuliaan, untuk menyongsong kedatangan-Mu yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita semua mau mengangkat tangan kita sebelum kita pulang atau berpisah. Saudaraku, saudara yang ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing, pulanglah dengan damai sejahtera Tuhan. Kiranya anugerah dan sejahtera Tuhan memenuhi hatimu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha Dia datang kembali. Siap kita yang percaya berkata bersama, Amin. Tuhan memberkati. Amin. GBT Kristus Alpha Omega Manado adalah salah satu cabang gereja GBT Kristus Alpha Omega Semarang yang berada di bawah binaan Badan Misi Apostolik. GBT KAO Manado digembalakan oleh Bapak Pendeta Michael Kasonso dengan istri pendeta muda Ika Rosita selama 10 tahun. Walaupun tempat ibadah masih sewa atau kontrak, namun untuk menggenapi visi menjadi gereja Tuhan Yesus Kristus yang imamat rajani dan misi menjadi gereja kapal penyelamat, bukan kapal pesiar, gereja ini telah melakukan perintah Tuhan yang terutama, Matius 22 ayat 37 sampai 38, yaitu melalui program 5P. P yang pertama, penyembahan, ibadah minggu umum, TYF dan AKK anak-anak kerajaan sorga yang saat ini berjumlah 150 lebih anggota jemaat.
Kedua, persekutuan, komsel dan doa puasa. Ketiga, pemuritan, MMK, baptisan pertobatan dan jemaat dimuridkan dengan firman Tuhan dan Roh Kudus. Keempat, pelayanan, diakonia, kepemulung atau rumah sakit, atau penjara, pasar atau terminal. Yang kelima, penginjilan, mengadakan KKR, pergerakan penginjilan jalanan, pembagian sembako bagi saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Selain itu, gereja juga sudah membagikan lebih dari 5.000 Alkitab dalam misi penginjilan selama 4 tahun terakhir. Kami dari Badan Misi Apostolik terus mengharapkan dukungan dari jemaat Tuhan berupa doa, daya, dan dana, sehingga amanat agung Tuhan Yesus terus diwartakan sehingga semakin banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless. Hai adik-adik, ikuti ibadah online anak nambah melalui Zoom yang diadakan jam 9 pagi. Yuk bersukacita bersama, memuji dan mendengarkan firman Tuhan. God bless you. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000. Untuk mengikuti ibadah offline di gereja, jemaat dapat mendaftarkan diri di link berikut ini. Silakan mengisi data diri dan mengikuti protokol yang sudah ditentukan.